Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Saya baru saja melihat-lihat ya cuplikan-cuplikan gol-gol dari Mylion Manhoef, ya salah satu pemain berdarah Indonesia, dan dia sekarang bermain untuk Stoke City di Championship atau kasta kedua di Inggris. Dan dalam 14 penampilan dia sudah membuat 4 gol dan 1 assist. Ini luar biasa, anak muda bertalenta, masih 22 tahun. Dia lahir tepat di tanggal 3 Januari 2002. Dan konon dia sebelum ini sudah disebut-sebut memang dia bisa diambil oleh Indonesia, masuk di tim nasional, berada dalam radar PSSI, tapi belum kesampaian sampai saat ini. Ini mantan pemain Vitesse yang diambil di Stoke City saat ini. Saya pikir perlu dipikirkan matang-matang oleh PSSI, oleh Pak Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir untuk melihat sosok yang ini, ya, karena kita bukan baru kali ini menyebut nama Mylion Manhoef, sudah sering kali para netizen penggemar sepak bola juga menginginkan Mylion Manhoef ini bisa menjadi solusi alternatif ketika kita membutuhkan pemain di lini serang. Karena di lini serang kita, lini depan kurang begitu greget gacor. Walaupun kita sudah mendatangkan Ragnar Oratmangun, sudah ada Rafael Struijk di sana, bahkan ada Marcelino, ya ada Jakob juga bisa bermain, ada striker-striker yang banyak dari Indonesia, ada Dimas Derajat, ada Ramadan. Tapi kita butuh untuk masuk di putaran ketiga, ya yang lebih menantang buat kita, karena sudah tanggung, kita sudah lolos dari grup F di Piala Dunia zona Asia. Nanti pada tanggal 27 ada undian di Kuala Lumpur di markas besar AFC ini, dan di mana tempat kita akan ditentukan di sana 18 negara yang ada di putaran ketiga. Tinggal melihat Indonesia ada di posisi mana. Nah, kita perlu pemain di lini serang. Ketika muncul nama Ole Romani, ya, pemain dari Utrecht ini yang disebut-sebut bisa untuk diambil, karena sebelumnya juga ketika saya berbicara atau WA dengan Pak Erick bilang masih dalam pantauan, masuk dalam radar. Akan diupayakan. Jadi belum naturalisasi. Ingat ini, masih diusahakan. Nah, ketika Ole masih lama, saya pikir mungkin masih mempertimbangkan untuk bisa bergabung datang ke Indonesia, walaupun sudah pernah dihubungi oleh PSSI, tapi butuh kepastian karena waktu bergulir terus, berjalan. Di bulan September tanggal 5 itu akan memainkan pertandingan pertama bagi Indonesia setelah diundi. Ya, terserah kita berada di grup A, B, atau C, tapi yang penting pemain-pemain ini harus ada tambahan. Ya, amunisi ini kuat, terutama di garis depan, karena kita lemah di sana, juga termasuk di penjaga gawang. Kalau Martin Paes ini kan masih berproses di CAS, belum disidangkan, ya masih menunggu jadwal untuk disidang. Nah, mudah-mudahan pada bulan Agustus yang akan datang, karena 1 bulan ke depan di Juni-Juli tidak ada namanya untuk disidangkan oleh CAS. Nah, sekarang kita beralih dengan Mylion Manhoef. Karena Mylion Manhoef ini adalah salah satu alternatif terbaik, saya pikir. Kalau bermain, memang dia bukan striker murni, penyerang di depan, ya. Dia bisa bermain ke flank. Ya lebih bagus dari sisi kanan. Kalau saya bisa melihat bolak-balik dengan penampilan Manhoef ini, memang dia sangat kencang, sangat kuat kalau bermain dari sisi kanan. Karena dia bisa beberapa posisi, ya, dia bisa ambil. Ya bisa ditaruh di depan, bisa juga bermain di posisi kiri, di sayap kiri. Tapi kalau dibutuhkan juga untuk bermain di belakang, dia masih bisa sebenarnya. Tapi kan di belakang kita sudah penuh, sudah sesak, ya, pemain-pemain belakang kita. Jadi memang kita butuh di depan. Nah, Manhoef ini kalau diupayakan, diseriusin, dan dia bisa mau untuk bisa bergabung, ya oke sekali. Karena dia punya darah Indonesia, keturunannya itu dari orang tua, dari ibu kan Indonesia Suriname, dan konon kakeknya itu orang Indonesia, ya, sehingga dia bisa diambil, ya. Saya sudah pernah berbicara juga dengan Pak Hamdan, karena ini salah satu juga yang dia kenal pemainnya itu ini, untuk bisa didatangkan, dan semua tergantung dari PSSI memang. Ya, untuk bisa mencari solusi terbaik dengan bagaimana lini depan kita untuk ada. Kalau tidak salah saya pikir, dia bermain di kasta kedua kan kuat. Ya, bahkan lebih tinggi dibandingkan Ole Romani. Ole Romani bermain juga di Eredivisie, dan ini bermain di liga yang kedua setelah Liga Premier Inggris, dan dia sudah mencetak gol, memberikan assist, ya. Dan bagus, lebih banyak gol dibandingkan dengan Ole Romani ketika bermain di Utrecht saat ini. Jadi kedatangan dia ini bagus, tinggal diseriusi lah. Tinggal Pak Ketua, saya pikir PSSI yang mungkin menghubungi Manhoef dan melihat Manhoef bagaimana ini untuk bisa mengundang dia. Kalau dia tertarik, ya ini bagus saya pikir. Ya, ini dia bermain ketika menang 4-0 di Stoke City, ya, dan saya barusan melihat-lihat ini. Wah, memang bagus anak ini. Skill dia, tekniknya,
oke, larinya kencang, visi bermain bolanya, reading the game-nya ini bagus, Milan Mahmud. Jadi memang pas. Kalau Ragnar ada di kiri, misalnya kita pun kalau dapat Ole ada di depan atau Rafael katakan, nah dia ada di kanan. Ini kencang, bagus ya pergerakan dia, ya. Baik ya, percaya diri penuh bermain, bola lengket di kakinya dan ketenangan dia, ya. Bagaimana cara dia mencetak gol, bagus sekali anak ini Manhoef. Jadi saya pikir perlu dipikirkan baik-baik ya oleh PSSI untuk bisa mendapatkan pemainnya. Oke, saya sudah WA ya. Itu WA ke Pak Ketua untuk menanyakan Manhoef ini pemain bagus Pak Ketua. Tapi Pak Ketua sendiri belum menjawab WA saya ke beliau, dan siapa tahu nantinya ada ketertarikan ini untuk bisa mendapatkan Manhoef ya. Dan saya sudah bilang ini Milan Manhoef itu, ini ada WA saya, Milan Manhoef itu bagus Pak Ketua ya. Boleh dipikirkan, dimatangkan pemain yang satu ini, karena banyak juga netizen, banyak penggemar sepak bola kita menginginkan pemain depan yang kuat ya, selain Olehnya Manhoef ini yang bisa kita dapatkan. Tapi Pak Ketua ini belum baca ya, dan belum bisa menjawab. Nanti kalau sudah ada mungkin dia akan langsung menjawab pertanyaan, karena saya bilang ini cobalah ya pemain yang satu ini, karena ini pemain yang boleh dikatakan grade A kalau sudah bermain di Inggris kasta kedua dan dia bermain dipasang di Stoke City. Jadi ini pemain yang bagus. Jadi ya sudah, yang penting saya sudah WA, sudah melaporkan ke beliau, tinggal ya mungkin dieksekusi saja kalau memang dia oke. Tapi semua tergantung dari pemainnya. Kalau Manhoef serius oke mau, ya bisa kita datangkan dia. Dan juga dari PSSI sendiri yang memang serius untuk bisa mengontak dia dan cepat call dia langsung untuk bisa datang bersalaman dengan Pak Ketua. Pak Erik, kalau sudah salaman sampai di Jakarta itu sudah sah. Jadi kalau belum salaman, walaupun ini masih bergerak, mungkin rumor dan segala macamnya beredar ya di sana, itu belum pasti. Jadi jangan dulu bilang bahwa belum ada proses naturalisasi. Ya belum ada memang. Kalau dia ini sudah mesti datang dulu. Pemain itu serius datang bersalaman, makan bersama dengan Pak Erik, ya baru semua surat-surat mesti diurus. Kalau surat belum diurus ya berarti belum bisa. Nah inilah saya pikir kita harus cepat untuk bisa mendapatkan pemain depan yang bagus, karena di sini titik lemah kita. Kita akan berhadapan dengan salah satu di pot A itu ada Iran, ada Korsel, ada Jepang, sudah pasti. Ya, kita akan tidak bisa lari dari Uzbekistan, dari Arab Saudi, Irak bahkan bisa menjadi lawan kita, Australia bisa menjadi lawan kita. Jadi memang kalau kita lemah di depan akan sulit untuk bisa bersaing, untuk bisa melihat kita punya peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, karena semua negara menginginkan untuk bisa lolos tentunya. Bukan cuma kita, karena perjuangan ini sangat berat, tidak mudah untuk main di putaran ketiga. Kalau dengan pemain yang pas-pasan, saya pikir ini akan sulit. Tapi kalau kita punya skuad yang mewah, bagus ya, keseimbangan di antara starting 11 dan di bench, ini pasti top. Ya semoga ya, saya pikir Manhoef bisa bergabung dengan kita, syukur-syukur kalau Ole juga mau. Tapi kalau Ole masih pikir-pikir sekali lagi ya udahlah, cepat bergerak. Ya. Saya pikir ini mesti gerak cepat, September sudah dekat. Nanti ini sudah mau Juli, sudah di akhir-akhir Juni ini, masuk di Juli, Agustus, September. Nah, kita mesti cepat itu. Jangan nanti sudah mepet-mepet, baru kita genjot untuk naturalisasi misalnya, atau untuk diambil sumpah, diurus DPR RI tinggal 2 minggu. Wah, ini yang membuat jantungan ya para penggemar sepak bola Indonesia. Tapi kalau kita sudah urus jauh hari, sudah meyakinkan pemain dan deal dan semua berjalan dengan baik, di Juli Agustus kan ini oke. Sehingga tidak buru-buru pemain itu, belum lagi pengurusan untuk alih federasi dia, walaupun mungkin sekarang agak cepat ya. Kalau kita melihat dengan Ragnar, Tom, Calvin Verdong yang cepat diantisipasi dan didukung penuh oleh KNVB, tapi lebih bagus jauh hari ya. Kalau kita masih ada 2 bulan kan enak untuk bisa bergerak memastikan bahwa semua akan beres ya. Oke. Sampai di sini saya berbicara dengan Milan Manhoef. Ciao.